Selamat datang di video ini. Video ini akan membahas terkait dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Nah, supaya nanti video untuk materi ini tidak terlalu panjang durasinya, maka akan saya buat menjadi beberapa bagian, ya. Nah, di awal saya akan menjelaskan sedikit dulu terkait dengan penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Oke, kita lihat handout yang sudah saya berikan, ya. Kita lihat di dalam handout, ya. Nah, laporan keuangan konsolidasian itu merupakan laporan yang menyajikan informasi keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian laporan hasil usaha atau laporan laba rugi, dan juga arus kas dari suatu kelompok entitas yang terbentuk akibat adanya kombinasi bisnis, ya, yang secara ekonomis dianggap sebagai satu kesatuan usaha. Ya. Nah, laporan keuangan konsolidasian ini menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Nah, kita juga perlu memahami bahwa untuk pembuatan laporan keuangan konsolidasian ini berarti ada unsur pengendalian. Ya, ada unsur pengendalian. Maka di sini ada namanya entitas induk, ya, di mana baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, dia memiliki lebih dari 50% hak suara pada suatu entitas. Ya. Nah, entitas yang nantinya akan dikendalikan akan disebut sebagai entitas anak. Ya. Nah, yang akan wajib menyusun laporan keuangan konsolidasian itu adalah entitas induk. Nah, ini ada yang disebut entitas induk, ada yang disebut entitas anak. Nah, entitas induk dan entitas anak ini, ya, kenapa dia bisa disebut dengan entitas induk? Karena kepemilikannya atas entitas anak ini lebih dari 50% hak suara. Nah, kalau kita kembali ke video yang sebelumnya sudah saya sampaikan, ada beberapa jenis kombinasi bisnis, ya, yang bisa dilakukan oleh suatu entitas. Yang pertama adalah merger, konsolidasi, dan juga akuisisi. Nah, kalau misalnya kita lihat merger, merger ini berarti PTA plus PTB, ya, nanti PTB ini melebur menjadi PTA. Nah, jenis kombinasi ini itu tidak perlu membuat laporan keuangan konsolidasian. Mengapa? Karena PTB ini melebur menjadi satu menjadi PTA. Lalu jenis yang kedua adalah konsolidasi. Kalau kita lihat konsolidasi, ya PTA plus PTB itu menjadi PTC. Ya, PTA melebur, PTB melebur menjadi PT baru. Nah, di kombinasi jenis ini, kombinasi bisnis jenis ini itu tidak perlu membuat laporan keuangan konsolidasian. Mengapa? Karena ini juga ada entitas baru, hanya satu perusahaan, yaitu adalah PTC, sehingga dia tidak perlu membuat laporan keuangan konsolidasian. Nah, untuk jenis akuisisi, ya, itu adalah PTA plus PTB, maka setelah terjadi kombinasi bisnis tetap menjadi PTA plus PTB. Hanya PTA ini mengendalikan, ya, PTB. Ya, jadi PTA plus PTB tetap jalan, ya. Hanya statusnya dia adalah anak dari PTB itu adalah anak dari PTA. Maka PTA ini adalah induk, kemudian PTB ini adalah anak. Tetapi secara keseluruhan ini merupakan satu entitas, ya. Tetapi dua perusahaan ini tetap jalan. Maka supaya bisa membuat ini menjadi satu kelompok entitas, maka dibuatlah laporan keuangan konsolidasian, yaitu menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas, baik itu anak dan induk, yang dikendalikan oleh induk. Ya, jadi yang wajib membuat itu adalah entitas induk, entitas anak hanya melaporkan saja. Ya, oke. Nah, di sini walaupun entitas induk ini memiliki kekuasaan kurang dari setengah, ya,
entitas induk juga dikatakan memiliki pengendalian jika terdapat kekuasaan yang melebihi setengah dari hak suara, ya 50%. Kemudian bisa mengatur kekuasaan untuk kebijakan keuangan dan juga operasional, dan juga bisa juga induk ini nanti akan mengganti sebagian besar dewan direksi dan juga dewan komisaris, lalu juga bisa memberikan kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada saat rapat dewan komisaris atau dewan komisaris. Jadi entitas induk ini memiliki pengendalian penuh terhadap entitas anak. Jadi dia juga memiliki wewenang ya untuk mengatur bagaimana jalannya kegiatan yang ada di dalam entitas anak. Nah, laporan keuangan konsolidasi yang nanti akan kita susun ini menggunakan alat bantu berupa worksheet, ya, alat bantu. Nah, nanti pendekatan yang digunakan itu adalah pendekatan laporan keuangan. Ya, jadi pendekatan laporan keuangan itu nanti akan kita gunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Nah, untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian diperlukan informasi keuangan dari entitas induk dan juga entitas anak secara individu. Jadi nanti akan menggabungkan laporan keuangan dari entitas induk dan juga entitas anak. Ya. Oke, selanjutnya adalah kriteria penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Nah, laporan keuangan entitas induk dan anak ini yang digunakan adalah laporan keuangan yang disusun pada tanggal yang sama atau pada periode yang sama. Nah, nanti apabila ada perbedaan untuk informasi yang diberikan oleh entitas anak akan dilaporkan sesuai dengan laporan tambahan atau laporan konsolidasian yang dibutuhkan. Perbedaannya ini tidak boleh lebih dari 3 bulan. Ya, jadi anak ini harus menyesuaikan sama-sama ya, misalnya mau dilaporkan tanggal 31 Desember, maka anak juga harus melaporkan pada saat tanggal 31 Desember. Ya. Lalu yang kedua adalah laporan keuangan konsolidasian disusun menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi atau peristiwa dalam keadaan yang serupa. Apabila nanti berbeda, akan dilakukan adjustment. Lalu yang ketiga adalah kepentingan non-pengendali itu disajikan pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk. Jadi kita akan menampilkan atau menyajikan berapa kepentingan non-pengendalinya pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Oke, selanjutnya kondisi yang diperlukan bagi penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Yang pertama itu adalah dapat dipastikan bahwa posisi pengendalian itu masih dikuasai dan tetap dipertahankan. Ya, jadi sifat dari pengendaliannya ini permanen, gitu loh. Jadi jangan sampai ketika pembuatan laporan konsolidasian ini posisinya sudah tidak lagi menguasai anak. Jadi kalau bisa masih dalam posisi menguasai anak. Lalu yang kedua adalah dapat dipastikan bahwa entitas anak tidak dalam keadaan reorganisasi atau bangkrut. Ya. Kemudian yang ketiga, dapat dipastikan bahwa laporan keuangan konsolidasian dapat merefleksikan posisi keuangan dan hasil usaha setiap entitas yang bergabung secara valid. Ya, jadi benar-benar menampilkan bahwa induk dan anak itu adalah merupakan satu entitas yang sama. Ya, satu kesatuan entitas. Dan apabila digabung memang secara valid itu sama. Oke, kemudian ada pun beberapa prosedur untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Ini diatur pada PSAK nomor 65 tentang laporan keuangan konsolidasian. Nah, ini ada beberapa prosedur. Yang pertama itu menghapus atau mengeliminasi jumlah tercatat investasi entitas induk di setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak.
Nah, ini nanti yang dihapus atau dieliminasi ini adalah transaksi saat terjadi akuisisi. Ya, saat terjadi akuisisi ini akan kita hapus ya transaksi-transaksi ini supaya ini memperlihatkan bahwa ini merupakan satu entitas. Lalu yang kedua adalah mengeliminasi secara penuh aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dalam intra kelompok usaha yang terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Nah, intinya di poin 2 ini adalah bahwa transaksi terkait dengan induk dan anak ya yang sama itu harus kita eliminasi ya, harus kita sesuaikan. Ya, jadi tidak boleh ada transaksi antar induk dan juga antar anak. Ya, harus kita eliminasi beberapa transaksi yang memang itu merupakan transaksi yang timbul dari induk dan anak. Lalu yang ketiga itu adalah menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anak. Ya, jadi nanti akun-akun sejenis yang ada di induk dan juga di anak akan kita jumlahkan sehingga itu merupakan satu kesatuan entitas. Kemudian yang keempat itu adalah menentukan kepentingan non-pengendali atas laba atau rugi entitas anak yang dikonsolidasi selama periode pelaporan. Ya, jadi nanti apabila dalam satu periode ini ada laba atau rugi yang dapat dari entitas anak, ya nanti akan ditentukan berapa untuk kepentingan non pengendalinya selama satu periode pelaporan. Nah, ini juga nanti berkaitan dengan kepentingan non pengendali, ya itu akan ditentukan berapa jumlah kepentingan non pengendali saat tanggal kombinasi awal, yaitu saat akuisisi. Lalu yang kedua yaitu saat kepentingan non pengendali ini ada perubahan sejak awal kombinasi bisnis itu berjalan sampai dengan terakhir tanggal pelaporannya. Jadi selama tanggal pelaporan ya dari awal proses kombinasi bisnis, setelah kombinasi bisnis berjalan satu periode, nah itu apabila ada perubahan maka harus kita tentukan berapa kepentingan non pengendalinya. Ya. Oke, ini berkaitan dengan untuk bagaimana prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Lalu selanjutnya kita akan masuk untuk contoh penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, ya. Nah, di sini yang akan saya berikan dulu itu adalah saat terjadi kombinasi bisnis. Ya, jadi mulai dari awal, lalu nanti kemudian tahun pertama, tahun kedua, ya. Nah, di sini untuk contohnya ini sama kayak di handout, hanya saya pindah ke Excel, ya. Pada tanggal 1 Januari 2017, PTI memperoleh 90% hak atas ekuitas PTA dengan menerbitkan 5.400 lembar saham dengan nilai wajar 603.000. Nilai wajar kepentingan non pengendali ditetapkan sebesar 67.000. Pajak ditetapkan sebesar 20%. Kemudian ini adalah laporan posisi keuangan saat sebelum terjadi akuisisi. Ya, ini PTI, kemudian ini PTA, ada nilai buku dan juga nilai wajar, lalu ada selisihnya. Ya, nah kemudian saudara diminta untuk menghitung goodwill, ya, kemudian membuat kertas kerja, lalu menyusun laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, kita lihat dulu di dalam soal, kalau misalnya ditanya tanggal akuisisi tanggal berapa, yaitu adalah tanggal 1 Januari 2017. Ini adalah tanggal akuisisi. PTI memperoleh 90% lembar saham. Ya, berarti kepentingan non pengendali itu persentasenya berapa? Ya,
berarti kepentingan non pengendali itu persentasenya adalah 10%, ya. Lalu kita cocokkan, apakah benar 67.000 ini adalah 10%, ya, yaitu dengan cara 10 per 90 dikali 603.000. Ketemunya apakah sesuai dengan 67.000? Silakan saudara hitung. Ya. Jadi ini dihitung berdasarkan nilai investasi, bukan nilai buku anak. Ya, jadi kepentingan non pengendali itu dihitung berdasarkan nilai wajar investasi, bukan berdasarkan nilai buku anak. Ya. Nah, untuk transaksi ini, ya, ini memang terjadi, ya, kalau misalnya ada transaksi seperti ini. Nah, saudara coba dilihat dulu bagaimana saudara mencatat pada tanggal 1 Januari. Saudara ketika tanggal 1 Januari, ya, itu saudara mencatat bagaimana? Yaitu saudara mencatat, ya, debitnya itu adalah investasi PTA, ya. Kemudian kreditnya adalah modal saham. Modal saham, ya. Modal saham sebesar 603. Ya, ini saat terjadi akuisisi. Jurnalnya untuk mencatat investasi adalah demikian. Ya. Nah, kemudian ketika sudah mencatat investasi, saudara diminta untuk menghitung goodwill. Nah, sebelum menghitung goodwill, saudara hitung dulu berdasarkan tabel ini, saudara hitung selisihnya dulu. Saudara jumlahkan 5.000 ditambah 50.000 dikurangi 10.000 ditambah 15.000. Maka di sini ketemunya adalah sebesar, ya, 60.000. Ya, 60.000 ini juga bisa dicari dengan cara 623, ya, dikurangi dengan 563. Nilainya harusnya 60.000. Nah, sebelum kita menghitung goodwill, sekalian kita akan tentukan apakah pengaruh selisih ini nanti akan menambah atau mengurangi akun terkait, ya. Kalau selisih ini berarti tidak ada kalau 00. Kemudian persediaan ini 80, kemudian nilai wajarnya 85, selisihnya 5.000, berarti ini persediaannya bertambah. Kalau bertambah maka ini kita catat di debit. Ya. Kemudian peralatan juga sama, bertambahnya dari 250 ke 300, maka di sini debit. Lalu untuk akumulasi, ya, bertambah tapi dia di sisi kredit, maka di sini nanti bertambah di sisi kredit. Di sini sama, di sini debit. Ya, jadi sekalian saudara tentukan dulu, ini nanti pengaruhnya di debit kah atau di kredit kah. Lalu kita jumlahkan, selisihnya ketemu 60.000. Oke. Lalu kita akan menghitung berapa goodwill yang timbul. Ya, goodwill tadi rumusnya adalah, ya, goodwill itu adalah imbalan yang dialihkan, ya, ditambah kepentingan non pengendali dikurangi aset neto, nilai wajar aset neto yang bisa teridentifikasi pajak. Nilai imbalannya itu adalah 603.000 ditambah kepentingan non pengendali itu adalah 67.000, kemudian dikurangi nilai wajar aset neto itu adalah, ya, ini 623 dikurangi pajaknya yaitu 20% dikali 60.000. Ya, maka ketemunya ini, ya, 623, ya. Jangan lupa karena ini ada 33 maka ini dikurangi ini, ya, 623 dikurangi 33.000. Ya, kemudian selanjutnya adalah, ya, saudara jumlahkan, ketemu nilainya adalah 607, ya, 607.
670 dikurangi 578. Maka ketemu goodwill sebesar 92.000. Ya, goodwill sebesar 92.000. Jadi nilai wajar aset neto, imbalan yang dialihkan investasi ditambah kepentingan non pengendali, kemudian dikurangi dengan nilai wajar aset neto karena di sini ada ya sebentar kita lihat nih ya, ada liabilitas, maka ini saudara kurangkan 623 dikurangi 33.000, baru selisihnya saudara kalikan 20%. Nah, ini saudara kurangkan. Ketemu 92.000. Oke, nah selanjutnya adalah karena kita menggunakan pendekatan laporan keuangan, maka membutuhkan worksheet ya dalam penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, sebenarnya proses untuk melakukan penyusunan laporan keuangan ini segini, saudara. Ya, banyak. Ya, dari mulai menghapus investasi, kemudian alokasi, ya, sampai dengan nanti menghitung kepentingan non pengendali. Ya, tetapi proses ini itu akan dilalui bertahap, saudara. Ya, yang akan kita catat dulu di awal itu adalah berkaitan dengan eliminasi investasi dulu. Di video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan eliminasi investasi. Ya. Nah, eliminasi investasi itu dilakukan jika akan menggabungkan laporan induk dan juga laporan anak. Nah, walaupun eliminasi itu merupakan kita buat sebelumnya dalam bentuk jurnal, tetapi jurnal ini nantinya tidak akan diposting, saudara. Ya, jadi eliminasi itu hanya sebagai alat untuk menggabungkan laporan induk dan anak. Sehingga eliminasi ini tidak bisa digunakan, jadi eliminasi ini bisa digunakan untuk mengeliminasi saldo di induk atau di anak, maka tidak akan diposting seperti jurnal-jurnal pada umumnya. Ya, maka setiap pembuatan laporan keuangan konsolidasian, saudara dimulai dengan melakukan eliminasi investasi saat awal setelah akuisisi terjadi. Ya, itu pentingnya saudara memahami dulu eliminasi investasi. Ya, oke. Untuk selanjutnya, saudara akan buat kertas kerja. Ya, nah kertas kerja ini sudah ada di handout, maka penting juga saudara mencetak handout yang saya berikan, karena ya biar saudara nggak garis-garisin lagi. Ya, jadi bentuknya sudah ada, tinggal saudara nanti bagaimana mengisi kertas kerjanya. Oke, karena sebelumnya kita sudah menghitung goodwill, yang selanjutnya kita akan membuat kertas kerja konsolidasian. Nah, kertas kerja konsolidasian ini adalah alat bantu yang nanti kita akan menggabungkan antara laporan keuangan induk dengan laporan keuangan anak. Maka kita isi dulu data di induk dan juga data di anak. Ya, harus kita isi dulu. Nah, yang diisi pertama ya supaya mudah itu adalah dari PTA dulu juga boleh. Jadi dari anak dulu. Ya. Dari anak saudara isikan, yang diisikan yang mana? Saudara punya dua data nih. Ada nilai buku, ada nilai wajar. Yang saudara isikan di dalam kertas kerja itu adalah nilai buku anak ya atau nilai buku PTA. Ya, saudara isikan. Sama persis, saudara isikan. Ya, jangan sampai salah. Saudara isikan. Ya, sama ya hasilnya 563 harus sama. Kemudian saudara isikan juga laporan keuangan pada PTI. Ini saudara isi. Ya. Datanya sama dari soal. Ya. Silakan saudara isi. PTI dan juga PTA. Biasanya kalau saya buat itu dari anak dulu kita masukkan, baru nanti masuk ke induknya.
ya. Baik, selanjutnya sudah saudara isikan ya di PT anak ataupun PT induk. Baru selanjutnya yang bisa kita lakukan dalam proses eliminasi itu adalah eliminasi investasi. Ya, eliminasi investasi ya sudah sering saya bahas di video sebelumnya. Ini penting karena nanti setiap saudara melakukan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan, posisi keuangan konsolidasian, itu saudara akan ketemu selalu dengan yang namanya eliminasi investasi. Ya. Oke, kita proses dulu eliminasi investasi. Langkah yang pertama yaitu adalah menghapus investasi ya dan juga ekuitas anak saat awal akuisisi ya, saat awal akuisisi. Maka ya, kalau ini saudara perhatikan dengan prosesnya enak saudara. Ya, kita tidak langsung ke jurnal, tetapi jurnal itu kita buat berdasarkan kertas kerja. Ya, jadi sebenarnya kalau kita pakai kertas kerja, nanti buat jurnalnya mudah. Ya, jadi yang kita pahami adalah bagaimana nanti saudara menyusun kertas kerja, lalu berdasarkan kertas kerja saudara buat jurnal eliminasinya. Ya. Baik, yang pertama tadi adalah menghapus investasi. Oke, ini kita hapus saudara. Ya. Ini kita hapus, 603 kita hapus. Maka 603 ini kita hapus, ini posisinya di debit, kalau dihapus berarti di kredit. 603 yang pertama. Kemudian kita menghapus ekuitas anak. Ya, ekuitas anak kita hapus. Ya, ini kita hapus. Maka kalau dia posisinya ekuitas itu di kredit, ya normalnya, maka saat dihapus berarti di debit. Ya, kita masukkan di debit. Langkah pertama selesai. Lalu langkah kedua yaitu adalah mengkredit kepentingan non-pengendali. Ya, kepentingan non-pengendali di dalam soal sudah dihitung yaitu sebesar 67.000. Kita kredit 67.000. Ya, kita masukkan 67.000. Selanjutnya ya kita catat yaitu adalah mendebit dan mengkredit selisih nilai wajar dan nilai buku, aset dan liabilitas anak. Nah, ini pentingnya kenapa di awal saya menyampaikan untuk ini saudara tambahkan. Ya. Nah, ini nanti ketika saudara masukkan ke kertas kerja, saudara tinggal lihat, oh persediaan itu bertambah 5.000, maka di dalam kertas kerja persediaan ya ini bertambah 5.000. Ya. Kemudian peralatan bertambah 50.000, kemudian akumulasi di kredit 10.000, kemudian akumulasi penyusutan, paten itu bertambah 15.000. Ya, ada lagi kita lihat di dalam soal. Ya, sudah semua. Ya. Kemudian langkah yang keempat adalah mengkredit utang pajak tangguhan atau mendebit aset pajak tangguhan. Di dalam kasus kita ini karena ini goodwill ya, pasti ini adalah utang pajak tangguhan. Maka utang pajak tangguhan ini dikredit sebesar pajaknya tadi 12.000. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir yaitu mengakui goodwill. Goodwill yang tadi sudah kita hitung yaitu 92.000. Maka ini kita debit ya sebesar 92.000. Oke. Jadi yang saudara buat saat terjadi akuisisi yang pertama itu adalah melakukan eliminasi investasi. Kita tuliskan di dalam, kita buat dalam kertas kerja. Lalu berdasarkan dari kertas kerja ini, kita buat jurnalnya. Sebenarnya langkahnya seperti itu. Tetapi karena di video sebelumnya kita belum masuk ke penyusunan laporan keuangan konsolidasian, maka yang ditampilkan hanya dalam bentuk jurnal. Ya. Oke, supaya saudara pastikan, ya karena prosesnya sudah selesai sampai dengan mengakui goodwill, kita totalkan dulu debit dan kredit, ini jumlahnya harus sama.
yaitu sebesar 692 harus sama, debit dan kredit harus sama. Kalau ini masih ada yang kurang, ketika nanti saudara jumlahkan akunnya, ya, ini pasti nanti juga akan tidak sama, ya. Oke, kita sudah melakukan eliminasi, ya. Lalu kita jumlahkan, ya, PTI dengan akun yang sama, kas, ini kita jumlahkan. 154.500 kita jumlahkan dengan ini, ya, maka ketemu nilainya 341.500. Piutang dagang dengan piutang dagang kita jumlahkan. Ya, kemudian ini persediaan dan juga penyesuaiannya. Ya, maka kita jumlah. Ya, ini kita jumlah. Ya. Semua kita jumlah. Ini juga. Kemudian ini juga, ya, paten bertambah, ya, berarti menjadi 65. Lalu ini 0, ya, investasinya tidak ada. Kemudian ini ada goodwill 92.000. Oke. Lalu kita jumlahkan dulu utang utang dagang, ya. 53, kemudian ini utang pajak tanggungan 12, ini 500, kemudian karena ini sudah berkurang, ya, hanya yang kita catat ini, induk saja. Kemudian anak, ya, ini ada kepentingan non pengendali 240. Nah, setelah itu saudara total antara total aset dan total liabilitas jumlahnya harus sama. Ya, nilainya harus sama. Ya, nah, kalau dalam proses ini, ya, ini karena laporan posisi keuangan konsolidasian, ya, saudara jumlahkan saja ke kanan dulu. Ya, setelah itu untuk total aset ini jangan saudara jumlahkan ke kanan, tetapi saudara melihat dari nilai di atasnya. Jadi memang dalam saldo laporan konsolidasian ini tidak semuanya itu adalah menjumlahkan dari kiri ke kanan, ya. Tetapi kita lihat kalau ini memang total aset, berarti bukan yang ini kita jumlahkan dengan ini, tetapi adalah kita lihat dari nilai yang di atas kita totalkan. Jadi memang ada yang boleh dijumlah ke kanan, ada yang harus dengan rumus, ya. Jadi harus saudara perhatikan. Lalu berdasarkan dengan kertas kerja yang sudah kita lengkapi, nilai ini kita masukkan ke laporan keuangan ini. Ya, laporan keuangan kita masukkan. Kan ini sudah balance. Tinggal kita masukkan saja angkanya. Ya, tinggal kita masukkan. Sama persis kita masukkan, ya. Ini juga sama totalnya. Jadi benar-benar nilai yang di sebelah kanan, ya, pada kertas kerja ini harus benar dulu. Kalau ini belum benar, maka saya yakin untuk laporan nanti yang saudara sajikan, ini nilainya juga tidak akan sama. Ya, tidak akan balance. Maka pastikan dulu ini benar. Ya. Nah, kalau sudah, biasanya nanti akan ditanyakan bagaimana jurnal eliminasinya. Nah, jurnal eliminasi ini nanti baru saudara pindah. Ya, tinggal saudara buat debitnya apa, kreditnya apa. Bu, harus sama Kak dengan yang urutan ketika saya tidak menggunakan kertas kerja. Enggak, saudara plug ambil dari sini boleh. Yang penting debit ya di debit, kredit ya di kredit, tidak masalah. Ya. Oke, kita masukkan eliminasinya. Ya, sama persis. Ya. Nah, ini saudara ambil dari ini. Ya. Jadi memang tahapannya itu adalah kertas kerja dulu, baru dari kertas kerja baru bisa kita buat bagaimana jurnal eliminasinya. Ya. Maka kalau sudah ada kertas kerja enak banget. Saudara tinggal lihat aja, ya. Untuk eliminasi itu jurnalnya seperti apa, tinggal saudara perhatikan. Ya. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan konsolidasian per 1 Januari 2017, yaitu sesaat setelah dilakukan akuisisi. Berarti pada saat ini belum ada transaksi setelah terjadi akuisisi. Jadi hanya menunjukkan bahwa ini merupakan satu entitas. Ya. Baik, apakah pada tahap ini ada yang ingin ditanyakan?
Demikian untuk video part 1, penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah. Teruntuk mahasiswa saya, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kontak di WA. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekian dan sampai jumpa.